Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kematian itu ada dua, yaitu penutupnya. Yang pertama husnul khatimah, dan yang satu lagi su'ul khatimah. Husnul maknanya baik atau bagus, atau bisa bahasa rencak. Khatimah yang menutup, yang menyudahi, atau yang mengakhiri, mengkhatam. Maka husnul khatimah adalah baik, bagus, rancak, yang menutup, yang mengakhiri hidup kita. Yang kedua su'u buruk, su'u jelek. Jika husnul khatimah, akhir hidup, penutup hidup, penyudah hidup adalah jelek dan buruk. Kita sering mendengar doa yang dibaca oleh para ustaz kita, para guru kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Doa itu intinya, ya Allah, akhirilah, tutuplah hidup kami dengan husnu, yang baik, yang bagus. Jangan akhiri, jangan tutup hidup kami dengan su, yang buruk, yang jelek. Itu doa. Nah, berkaitan itu, di antara yang namanya husnul khatimah, di mana disebutkan oleh beberapa riwayat, salah satunya adalah innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Bisa jadi sepanjang hayatnya seseorang beramal baik di pandangan manusia, saleh menurut pandangan manusia, orang taat atau orang siap menurut pandangan manusia. Bisa jadi di ujung hayatnya terlicir, tersesat, terjerembab, terjerumus melakukan berupa hal-hal kemaksiatan, lalu matinya dalam keadaan itu su'ul, karena ditutupnya hayatnya dalam keadaan buruk, jelek. Amal itu yang menentukannya penutupnya itulah. Atau bisa jadi seseorang sepanjang hayatnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, yang maksiat, atau dalam pandangan manusia masuk neraka pada, atau dalam bahasa adalah tingkah orang mentipu langit, mentipu bawah, atau lain-lain dalam pandangan manusia. Rupanya Allah berkehendak sebelum kematian tiba, dia tobat, dia sadar, dia insaf. Karena di mana sadar lalu tobat dengan tobat nasuha, kemudian hidup berubahnya kepada arah yang baik, matinya dalam keadaan itu husnul
khatimah. Nah, kon yang kita khawatirkan takut itu awak semula lalu semula baik-baik taat biko terjerembab tersesat terjerumus talakuan yang buruk sadang melakukan yang buruk, sedang bermaksiat, sedang berdosa, sedang membuat hal-hal yang melanggar, tiba travel. Sopirnya melakul maut, tidak bisa minta inci, minta tunda, ambil cak. Nyok pas datang pada waktunya. Kadang kita beruang, tibanya, apa yang dikhawatirkan. Jadi adalah kita terus-menerus memperbarui taubat itu. Yang kedua, kalau sase, kalau salah terjerumus, capek taubat, capek sedang. Yang nak salah tak mungkin, yang nak berdosa tak mungkin. Coba kita urang. Selagi kita urang, kita mencari, kita mendengar, kita mengecek, kita pikir, kita bagagak, kita mengacak, kita melangkah, kita mengarik, pasti ada sejunan yang hilaf, yang keliru, yang salah, yang jelek, yang kurang. Nah, kemudian tadi lagi gambar husnul khatimah. Di antara husnul khatimah itu namanya mati syahid. Syahid dibagi tiga. Pertama, syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia. Syahid syuhada. Syahid orang yang kematiannya dipersaksikan oleh malaikat, oleh Allah, oleh malaikat, oleh Allah, oleh malaikat, oleh bumi. Dipersaksikan dengan kebaikan, dipersaksikan dengan surga dan ampun dosa. Dan kematiannya dipersaksikan oleh bumi, di mana di bumi itu menguncur darahnya. Itulah makanya bumi itu nama syahidah. Bumi sampai kita ini sampai bijak syahidah. Karena bumi itu selalu menyaksikan. Bangga-bangga sen, bangga-bangga yang itu kan di bumi. Bumi lah yang selalu menyaksikan. Ini orang yang mati syahid itu menurut sebagian ulama, kematiannya disaksikan oleh bumi dengan kematian yang gugur di medan jihad. Dan bumi nanti jadi saksi di akhirat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma la yawma idzin tuhadithu akhbaraha. Nah, makasih kepada yawma idzin tuhadithu akhbaraha. Bumi menceritakan hal beritanya, kata Nabi, bumi menjadi saksi di hari kiamat. Bagaimana bumi jadi saksi entahlah. Di pengadilan dunia saya penokok bisa jadi saksi, guntiang bisa jadi saksi, ada bukti. Nah, itu kira-kira syahid. Syahid bagi tiga kan? Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia. Ringkas. Syahid dunia akhirat yaitu orang yang mati dalam medan pertempuran. Bertempur, berperang, berjihad fisabilillah. Melawan, berperang dengan musuh-musuh Islam. Seperti orang kafir, melawan orang kafir harbi. Datang orang Amerika buat dia menghancurkan awak perang. Datang Israel perang. Perang melawan musuh-musuh yang akan mengganggu akidah kita, ibadah kita, agama kita, itu jihad fisabilillah. Ringkasnya, ikut kita berjihad. Sebab yang menjeratkan tentara jihad semua kita berjihad. Kalau tiba masuknya jihad dengan niat ikhlas, mati kita sedang perang. Namanya mati fisabilillah. Itu syahid. Nama syahid dunia akhirat. Orang yang syahid dunia akhirat itu ada sekian fadilah.
sekian keutamaan, sekian keistimewaan. Antara lain, sejak mulai darahnya menetes ke bumi, yughfaru lahu fi awali daf'atin. Mulai saja bergeraknya untuk berperang, kemudian menetes darahnya, mati. Saja itulah diampunkan semua dosa itu. Yang kedua, diperlihatkan wayara maq'adahu, diperlihatkan kepadanya tampeknya di surga ketika diambang kematian. Dua, wa yujaru min adabil qabri, dijaga, dilindungi, dipelihara daripada azab kubur. Tiga, wa ya'manu min faza'il akbar, diberi keamanan ketika terjadi kegoncangan sangat dahsyat, itu kiamat. Kegoncangan yang luar biasa, huru hara yang luar biasa, kedahsyatan yang luar biasa, itu kiamat. Ketika itu diberi keamanan. Yang kelima, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutwah, di atas kepalanya nanti di hari kiamat dipasangkan mahkota yang yakuta, satu mutiara yang menghiasi mahkotanya itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dengan selamatan mesti. Satu mutiara mahkota. 5. Yang keenam, wa yuzawwaj isnataini wa sab'ina zawjatan min al-hurul 'ain. Kalau laki-laki nanti akan dikawinkan dan dipasangkan dengan 72 wanita surga yang bermata indah menggoda, itu orang bidadari. Kemudian diberi izinnya, hak untuk memberi syafaat, membantu anggota keluarganya 70 orang di hari kiamat. Aku keistimewaan orang mati syahid. Di samping banyak keistimewaan lain, banyak. Nah, itu fisabilillah. Yang kedua, syahid akhirat. Ada syahid akhirat, orang yang mati bukan di medan peperangan, tidak berjihad melawan, menghadapi musuh-musuh Islam, dan tidak mati ketika bertempur, tapi dianggapnya mati syahid. Di akhirat nanti diangkatkan posisinya sama dengan orang yang mati syahid yang pertama tadi. Aku banyak ya, di antara orang yang mati syahid seperti itu banyak. Di antaranya asywada'u khamsatun, orang yang mati syahid itu ada 5. Pertama, al-mat'un, orang yang mati karena penyakit taun, wabah, bisa kolera, bisa pandemi, muslim, lalu karena salah satu wabah. Kalau dulu 65 bayu kan kolera, wabah kolera, cepat menular dan menjalar. Kenanya muslim, matinya dalam keadaan penyakit itu sabar, syahid, mati syahid. Di akhirat ini dinaikkan posisinya sama dengan orang yang mati syahid dunia akhirat, mati syahid fisabilillah, mendapat derajat, mendapat keistimewaan yang luar biasa sama dengan orang yang syahid di medan perang. Kalau sabar. Kemudian orang al-mabtun atau wa mamata fil batni, orang yang mati lantaran sakit perut yang berbahaya, yang bisa membawa kematian. Sakit itulah, sakit paru ini. Sakit perut, sakit yang menimpa perut, barangkali mah akut atau asam sulfat atau apa,
Asam lambung. Asam lambung. Ini asam banyak ini kan. Asam Sunda kali je. Asam lambung yang luar biasa dan penyakit yang ada di perut yang mengantarkannya kepada kematian dengan catatannya sabar menghadapinya. Tidak bersangka, tidak protes, tidak menempuh cara-cara yang tidak benar dalam berobat, matinya dalam kesabaran, ketabahan, diterimanya sakit, mati syahid. Mati syahid. Tak tanggung-tanggung ni syahid, tapi sekian pahala tadi ya. Diamankan dari kubur, dipelihara, dilindungi. Ketika hari kiamatnya dilindungi pada kegoncangan. Pokoknya sama dengan derajat yang pertama. Kedua, al-gharaq, orang yang mati dalam keadaan tenggelam di lautan atau di sungai atau di bawah banjir dengan catatannya muslim atau muslimah. Apakah sedang mencuci misalnya di tepi sungai air, tiba-tiba datang banjir, atau menyeberangi selat Bakau sampai ke Merak, tiba-tiba kapal tenggelam, atau ketika pergi ke Batam misalnya. Pokoknya gamal-gamal dengan niat, kan? Dengan niat ketika menyeberang itu kemana-mana niatnya baik, berkunjung kepada sanak famili, perjalanannya bukan maksiat, atau pergi ke sungai atau pergi ke danau bukan hanya untuk huru hara, memang ingin melihat keindahan ciptaan Allah. Lalunya duduk tepi danau atau di mana, tiba-tiba diseret ke bawah, wahana makhluknya ke bawah tenggelam, matinya, mati syahid, mati dalam keadaan gharaq, tenggelam. Tiga kan? Yang keempat, al-hadam, sahibul hadam. Itu orang yang mati terkena reruntuhan seperti gempa atau kena bom atau kena al-qasam atau kasam, roket, kena roket ketika pertempuran. Roket yang paling berbahaya daripada orang Palestina kan al-qasam ya, takuti. Kena gedung kita atau gedung kita kolah entah baalah tiba-tiba runtuh, tembok mati gitu, syahid. Dengan catatan wak tak sedang baik maksiat dah, tak sedang minum-minum, tak sedang berkuah, tak sedang melakukan yang buruk-buruk yang jelek, tapi sedang biasa-biasa saja, itu mati tenggelam. Dalam hadis lain ditambah, itu orang yang mati kebakar, al-haraq, terpanggang, terbakar, syahid. Tadi kebakaran malam hari, sedang lalu, tidak selamat dan tidak bisa diselamatkan, mati terbakar atau dibakar orang, disiksa orang dan yang dibakar. Mati syahid, iyalah mati syahid. Secara dunia wajib ibu wak, nak terpanggang, nak tenggelam, nyoi, nya diimpok reruntuhan. Secara kasat mata ibu wak, tapi sebenarnya matinya bagus. Orang mati tenggelam, mati sakit paru, mati terbakar, mati ditimpa reruntuhan, kecewa kan ibu wak. Di satu sisi bawa, tapi kalau orang mati pada itu, justru matinya mati husnul khatimah. Husnul khatimah, kira-kira begini. Kemudian termasuk ibu-ibu yang mati, ibu-ibu ku mati, sedang beranak atau sedang hamil atau barusan beranak, namanya al-mar'atu yaqtuluha waladuha, jamaah.
perempuan yang mati ketika hamil berat atau ketika melahirkan. Bahkan anak itu menghela, menarik orang tuanya sampai nanti masuk ke surga dengan tali pusatnya. Ya juruha waladuha bisararihi ilal jannah. Mati ibunya ketika melahirkan anak, bahkan anak-anaknya mati, itu syahidah. Masuk surga langsung. Dia mati dulu. Nanti dikira proses-proses masuk surga. Ibu yang mati ketika nifas, ketika hamil, ketika melahirkan. Nyanawa ibu iyalah, tak ada ibu ada kini itu ibu. Cuma secara fadilah, secara pahala, keistimewaan tentu luar biasa. Termasuk ke dalamnya namanya zatil jambi. Siana zatul jambi, orang yang mati karena sakit pinggang. Sakit pinggang kasihnya, sakit pinggang yang menyebabkan orang sakit parah. Allah model sakit pinggang ini. Buah pinggang, ginjal, kadang menyebabkan cuci darah segala macam, atau menyebabkan badan habis dan segala macam. Matinya sabarnya menghadapi itu, berubah dengan cara yang benar, kemudian ujungnya matinya, mati syahid. Mati syahid namanya sahibu zatil jambi, orang yang mati lantaran sakit pinggang. Kemudian termasuk namanya asilu syahadah, mati sakit paru, TBC. Orang yang mati karena paru-paru atau TBC atau sejenis penyakit itu akut, bisa habis badan, ujung-ujungnya batu, bisa berdarah. Cuma yang tadinya balik, dilaluinya dengan sabar, tabah, tidak putus asa, tidak buruk sangka. Kemudian berubatnya dengan cara-cara yang benar. Coba dulu orang berubat dengan cara menempuh cara yang tidak benar, rupanya tidak tertolong, nantinya menjadi syahid. Lebaran, sekian salah, sekian. Termasuk man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahan hartanya atau nyerampok orang, dibagal, dibegal orang, disamun orang. Kalau siswa namanya kan samun, kan? Disamun orang, dibegal orang, dirampok orang motor orang atau barang orang. Cuma pertahankan barang, disabetnya ya celurit, atau dilakaknya, atau didornya mah disempi senjata berapi, mati syahid. Atau datang ke rumah wak, merampok, merampas, mencuri. Terangau orang ke rumah, wak buka pintu bilik, sapas tasongoh wak buka pintu bilik. Rupanya orang Maliang sekian orang masuk rumah. Tentu kita mempertahankan diri supaya atau kita jadi ambiak. Sadang itu ditabeh wak menjadi syahid. Karena yang mati dalam mempertahankan hartanya. Balik kan juga balik ibu wak mati batu orang. Iyo ibu wak mati, cuma dia mati menjadi syahid. Termasuk ke dalamnya adalah man qutila duna dini, orang yang mati mempertahankan agamanya. Agama dihina, syariat dihina, Al-Quran dihina, Nabi Muhammad dihina. Lalu kita protes, kita tidak terima semua agama kita diinjak-injak. Allah Subhanahu wa taala
dilecehkan firman-Nya, syariatnya. Nah, itu yang memikirkan kita emosi, bukan kalau pribadi, emosi gitu. Kita pertahankan habis-habisan, lalu datang ke masjid atau datang ke tempat di mana kita berada, dikeroyok mati gitu. Itu orang mati membela agamanya, mati syahid ya. Itu bukan perang. Kalau perang jadi melawan kafir. Agama diinjak, agama dihina, Quran dipijak-pijak, kita protes. Protes orang tu, kita ambon, kita panggil macam-macam. Oi, melawannya kau. Di batuan juga, di kawan-kawan. Sebenarnya lalu pendeki mati wak, mati mempertahankan agama, atau mati syariat, tangkap syariat itu, mati syahid. Termasuk ke dalamnya adalah orang yang mati membela diri, man qutila duna damihi, orang yang mati membela diri, membela keluarga, bela diri keluarga kita, anak kita larian, atau bini kita digaduhannya, atau suami kita digaduhannya, atau orang lain kita bela. Buat orang lain wak, itu anak wak, itu istri wak, itu saudara kita, dia nanya, dibuli, diapakan lah, kita tidak terima, kita bela. Dalam membelanya itu kita kiranya dikeroyok, mati gitu, mati syahid. Itu diantara yang mati syahid. Nah, bagaimana kalau orang yang mati ketika kena erupsi kawan-kawan, kena kepundan Gunung Merapi petang, anak-anak kita mendaki selamat sekian, mati sampai 22 bukan 10 20 mati sekitar segitu. Nah, balik kita lihat orang yang mati kena banjir, kena reruntuhan, tenggelam dan segala macam, mati terpanggang, mati kena bencana alam, yang sedang tidak berbuat maksiat, tidak melakukan pelanggaran syariat, dan tidak berhuru hara, tidak sedang berpesta minuman, atau tidak main TikTok, ore-ore laki-laki pedusi tanpa batas, tiba-tiba runtuh bangunan, misalnya begitu kan, atau terbakar, atau galodo, atau melatih gunung, karena gitu di lahar panas, terpanggang habis gitu. Sekarang kalau saya batuangnya kan cair nanti, itu dilakukan mati syahid. Tapi kalau matinya jujurnya ingin menikmati alam ciptaan Allah dan seterusnya, dan tidak ada melakukan hal yang maksiat, dosa-dosa, atau tidak sedang berbuat hal-hal yang tidak senonoh, misalnya begitu, matinya kebakar, ditimpa bangunan, atau tenggelam, mati satu, maka bisa dikatakan anak-anak kita yang mendaki gunung petang, ia masuk kategori itu, tergantung niatnya dan seramahnya juga. Dan kita doakan semuanya kan mati syahid, badannya cair, amui-amui, bahkan adonan kali wisuda barangkali ingin apa, kenang-kenangan di gunung, kenang-kenangan terakhir kenang-kenangan di gunung, mati di situ, balik niat. Sedangkan orang pai parang saya balik niatnya, syahid dunia. Orang pergi perang melawan musuh,
perang mempertahankan membela agama, melawan orang kafir. Kenapa orang kafir sebab sesama muslim tidak boleh perang? Sesama muslim tidak boleh perang, tidak boleh. Apapun alasan, perang dibolehkan perang melawan kafir harbi, orang kafir yang memang ingin menghabiskan agama itu, memporak-porandakan syariat seperti Israel, menghanguskan segala macam, mati. Kan itu yang katakan fisabilillah. Cuman kalau orang berniat pergi ke medan pertempuran, berjihad fisabilillah, niatnya untuk mencari gelar atau pangkat, atau supaya naik dari bahu ke pundak, dari pundak ke atas, atau mencari keuntungan duniawi lah, nama besar atau pahlawan ke semua bangsa, apalah namanya. Berarti perang itu hanyalah sebagai batu loncatan untuk meraih, kan karena mempertahankan agama. Sedangkan mati nomor itu saya jadi perang, dikatakan syahidnya dunia. Anak syahid dunia secara hukum dunia, orang yang mati di medan peperangan, di medan pertempuran melawan orang kafir, matinya secara hukum dunia, jenazahnya diselenggarakan sebagai orang mati syahid. Jenazahnya tidak dimandikan, dikapani dengan kain di badan, kalau kurang tambah, kemudian tidak disalatkan, dikuburkan di mana dia mati. Maka secara duniawi dikuburkan seperti itu. Jenazahnya tidak dimandikan, dikapani dengan kainnya, kalau kurang tambah, tidak disalatkan, dikuburkan di mana dia mati, atau boleh dialihkan. Orang yang mati medan perang Uhud kan di Uhud mati, dikuburkan. Secara hukum dunia diselenggarakan seperti itu. Tapi dia niatnya salah, motivasi tujuannya supaya perang itu tidak benar. Seperti yang cakap, untuk mencari pangkat atau untuk supaya dikatakan orang gagah berani, pahlawan bersuma bangsa dan segala macam. Benda bukan niatnya untuk mencari mengharap ridha Allah, balasan Allah. Matinya syahid dunia. Di akhirat dia tidak boleh terjadi. Bahkan bisa dikatakan dia mati dalam keadaan seperti itu. Itulah orang-orang yang mula-mula dicampakkan ke neraka. Karena mati dalam keadaan tidak lillah, mati karena motivasi dunia. Namanya syahid dunia. Secara hukum dunia, jenazahnya diselenggarakan bahwa dia orang mati syahid. Secara akhirat dia tidak mati syahid, bahkan dialah orang yang salah satunya dicampakkan ke neraka. Itu cuma awak ada dapat menilai, karena kita tidak tahu dan tidak diberitahu apa niat orang. Siapa yang niat ke surau pun tidak tahu kan? Ambo, bapak, ibu tidak tahu niat ke surau. Yang paling tahu siapa? Allah. Apa parang pun begitu. Orang parang pun yang paling tahu niat Allah. Jadi yang bisa menentukan orang mati syahid dunia akhirat Allah. Kecuali Nabi masih hidup. Kalau Nabi masih hidup, beliau pernah menunjuk orang yang sedang asik berperang, gagah berani, tak berintang lalu taujur patah sehingga membabatnya siasat musuh di depannya. Kata Rasulullah, dia masuk neraka nanti. Terus Allah min ahlina, termasuk penghuni neraka. Ada sahabat yang penasaran, kenapa saya gagah berani, turang sabagak, turang melawan, berperang menghadapi musuh. Ada sahabat yang penasaran kenapa. Maka diamatinya, diintai orang yang gagah berani dalam peperangan. Lalu orang yang gagah berani pantang mundur, luka badan. Dia datang dengan lukanya dan biarnya padam, ditekannya ke dadanya.
Tambah kulakang mati. Artinya mati bunuh diri. Masuk neraka aja. Apakah nama sesuatu itu lain ceritanya lainnya. Maksudnya neraka dulu. Kata Rasulullah yang ahlinya. Kita tak Rasulullah. Dan kita tidak hidup bersama Nabi. Jadi kita tidak bisa menembak orang niatnya salah, niatnya betul. Hal yang sama kepada mendaki gunung. Apa kata itu mengko itu tidak tahu niat orang yang ada. Yang jadi kalau mati kebakaran atau ditimpa benda-benda panas atau lari kemudian datang bahaya api segala macam. Dan jeleknya mati seperti itu. Secara kita manusia kita bisa mengatakan dia mati syahid akhirat. Cuman Allah yang paling tahu niatnya apa. Sarang manga di sinan. Apakah masih elok-eloknya? Apakah lainnya sembayang di hati? Tidak tahu kan? Kan talai sembayang itu berarti tidak kerajo kita menjadikinya. Tidak urusan awak. Urusan awak kalau ada seorang muslim dan muslimah mati kebakar, mati tenggelam, mati ditimpa oleh rerum Tuhan, mati dibabat, mati diseru, mati sedang menuntut ilmu, mati sedang beribadah. Awak hanya menilai nan zahir. Nahnu na'lamu bizzawahir. Kita hanya bisa menilai nampak-nampak. Masalah bawatinnya, masalah hatinya Allah. Jadi kalau aku memahami orang yang mati di atas gunung kena gampol segala macam, atau kena erupsi, kena gelodo, atau kena kepundaman atau semacam, lalu kita hanya mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan mereka mati syahid semua. Mangko-mangko datang itu urusan awak. Kita nak bisa lah nilai awak kan nak kata. Kau kan nak kata tak? Niatnya kata nak jadi awak yang pakai. Kau nak jadi kata gaji. Yang jelas selagi orang tu muslimah, baik, elok, tidak bermaksiat, tidak beriko, mati kebakar, mati tenggelam, mati timpa reruntuhan, mati kena gelodok. Secara hukumnya syahid akhirat. Di dunia jenazahnya dikuburkan model orang yang mati biasa. Sebabnya nak mati medan perang. Kalau siapa mati medan perang kaum muslimin, semua yang mati medan perang, batuan niatnya jenazahnya diselenggarakan secara syahid. Tidak dimandikan, dikafani apa adanya, ditambah kalau kurang, tidak disalatkan lalu dikuburkan. Sia-sia mati medan perang. Dan sia-sia mati tidak di medan perang, mati sakit, penyakit kolera, TBC, penyakit paru, mati ditimpa oleh penyakit segala macam cuci darah, dan mati-mati yang lain sebagaimana yang diungkapkan oleh hadis tadi, itu hanya nilai itu mati syahid. Di dunia diselenggarakan jenazahnya pada orang mati biasa, sebab nak mati dalam perang. Cuma di akhirat kalau benarlah matinya itu, Allah yang paling tahu, derajatnya diangkat ke posisi orang yang mati syahid, mendapat fadilah, mendapat keutamaan, pengampunan dosa, masuk surga dan selamat. Orang yang mati tadi, tiga mati. Menurut paham kita jangan sampai mengeluarkan statement suatu pernyataan, anak-anak itu begini, anak-anak itu begini. Tidak itu tidak bisa awak. Tidak gaji awak tidak bisa menilai orang. Awak tidak Allah, dan kedua tidak Rasul. Lebih baik kita serahkan kepada Allah. Nalai riyahnya kita baca. Jadi kalau ditanyakan kepada Allah, banyak anak-anak kita yang mati ketika gunung erupsi tanggal 3 Desember petang,
na selamai lain na luko-luko lain na mati lain kasih nampai ke dia nyo mati terpanggang nyo mati ditimpa oleh batu panas kan matinya nyo muslim nyo muslimah kita doa kepada Allah mudah-mudahan mati syahid. Motivasinya, niatnya, tujuannya, rencananya mendaki wallahu a'lam wa nahnu la na'lam. Allah yang lebih tahu, sementara kita tidak tahu. Jangan ponis sebab nak kita yang memberikan ponis. Yang memberikan ponis ya. Yang memberikan ponis Allah lah. Nanti Allah ponis, tidak ponis. Allah nanti akan meletakkan hukumnya di akhirat. Itulah gunanya akhirat. Ada yang mati parang sih Allah yang paling tahu niatnya. Balik cakap syahid. Itu namanya tentang syahid. Keutamaan mati syahid. Kalau mati syahid kita itu tadi. Ada sekian keutamaan, diantaranya dihapuskan semua dosa, dipelihara, dijaga daripada azab kubur ketika terjadi kegoncangan kedahsyatan huru hara kiamat, diberi keamanan, nanti dikasih mahkota, pertanda orang mati syahid kasih mahkota itu kan punya mutiara. Satu mutiaranya itu lebih baik daripada dunia dengan selama di sini. Itu luar biasa. Kemudian ini nanti disuruh dihadiahi 72 wanita surga yang bermata indah, menggoda, cantik jelita. Kecil orang bidadari, tapi dalam Quran ada bidadari, al-hurul ain. Lalu diberi kepadanya syafaat, dibolehkan yang menolong membantu keluarganya 70 orang. Kok keutamaan orang yang mati syahid? Keutamaan syahid yaitu syahid dunia akhirat. Siapa dan siapa saja yang Allah angkat derajatnya mati syahid, termasuk orang mati TBC, mati parui, termasuk cuci darah. Sabab orang yang sakit parah, sakit berat mati itu di satu sisi dibawa menderita, tapi di sisi lain bisa jadi dosanya lah hapus. Karena sakit itu menghapus dosa. Bisa jadinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau mati dibawa penyakit perut atau penyakit jantung, penyakit paru atau penyakit pinggang. Jadi awak syahid itu bukan hanya di medan peperangan. Tidak, syahid itu banyak. Seperti yang tadi, banyak. Termasuk pelajar-pelajar yang sedang menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Termasuk wakini kau sarang salat di rumah Allah, mengkaji, memahami ayat Allah, memahami hadis-hadis Allah. Niat kita benar ke sekolah itu. Tiba-tiba tentu apa mana? Atau saksi seorang Amerika di bomnya, atau apalah terjadi mati gitu, mati syahid. Itu baik kesimpulan. Kaji kita kebatangan kan masalah berkaitan dengan mati itu. Setelah mati, kita sambung. Intinya mati itu sampai hal yang kita tidak tahu. Pertama, waktu bila mati, tempat di mana mati, penyebab kematian, dalam keadaan sedang mati, sampai kok di luar awak, di mana, kapan, di mana, lantaran apa, sedang mengapa. Jadi kok tahunya ke petang masuk ke gunung ke nanti itu lah baiknya. Tidak tahu, kok tahu mana. Bahkan masih foto-foto banyak. Detik-detik keluar masih bisa nyambil. Kita tidak tahu penyebab.
Cuman masalahnya tanawu'atil asbab, sebab-sebab kematian itu banyak. Ada yang mati kena sakit, dilantak auto, dibunuh orang, mati kena tembak, mati kena hukum, mati sakit, mati. Itu penyebab semua. Tapi al-mautul wahid, yang matinya satu. Orang akan mati di waktunya. Tidak maju, tidak kurang. Orang akan mati di mana tempat, nanti tetap akan mati. Jadi ulang dia. Orang akan mati di waktunya. Dan rezekinya lah diakuan, lah dikadarkan sampai waktu itu. Dan mati di tempat nara ditentukan. Itu tidak bisa. Kalau keadaan kita masih bisa bersahur. Wabelola, bayarlah, minta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan baik, dalam keadaan baik, selama lanjutnya baik, ditampik yang baik. Cuma kita tidak boleh tampik, tidak bisa milih tampik di mati, dan tidak bisa milih waktu mati. Sadar mengamati kita bisa bersahur terus, berdoa terus agar kita mati sadang baik, sadang baik. Itu yang kita doakan husnul khatimah. Kira-kira itu tiga juga malam ini. Semoga ada faedah manfaatnya. Sehingga yang terakhir tadi, jangan kita mengeluarkan suatu statement atau pernyataan-pernyataan orang yang mati, anak-anak kita mati ketika naik gunung dan segala macam. Jangan, karena kita tidak Tuhan. Kita lebih baik berdoa daripada membuat satu pernyataan. Diakhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.